Halo, perkenalkan nama saya Kristri Hardi. Saya adalah siswa di kelas Data Analysis dari Pacman AI. Sekarang saya akan mempresentasikan proyek saya untuk kelas probability yang berjudul Bayes Theorem. Bayes Theorem atau teorema Bayes diambil dari nama penemunya yaitu Thomas Bayes yang merupakan seorang ahli statistik, filsuf, dan pendeta Inggris di abad ke-18. Teorema ini digunakan untuk menghitung conditional probability. Sebelum masuk lebih jauh ke Bayes Theorem, kita lihat dulu di konsep conditional probability. Probabilitas suatu kejadian dapat dihitung nilainya berdasarkan informasi probabilitas kejadian lain yang saling mempengaruhi. Contoh, misalnya peluang laki-laki diketahui ia seorang perokok. Nah, peluang ini disebut conditional probability atau peluang kejadian bersyarat. Untuk notasinya, bila peluang A jika diketahui kejadian B adalah peluang A irisan B dibagi peluang B. Lalu ada juga law of total probability, yaitu jika kejadian B1, B2, B3 sampai B ke N membentuk partisi dari sebuah ruang sampel S dan A adalah kejadian dalam ruang sampel S, maka peluang A adalah penjumlahan dari P B ke N dikali peluang A diketahui B ke N. Nah, gimana jika nggak ada informasi kejadian atau peluang irisan kejadian tertentu? Karena irisan bersifat komutatif, maka peluang A irisan B sama dengan peluang B irisan A. Lalu jika kita substitusi dengan rumus probability of intersection, maka kita dapatkan peluang B dikali peluang A diketahui B sama dengan peluang A dikali peluang B diketahui A. Maka dari itu, peluang A diketahui B dapat dicari juga dengan cara peluang A dikali peluang B diketahui A dibagi peluang B. Nah, persamaan ini juga bisa disebut teorema Bayes atau Bayes theorem. Nah, teorema Bayes ini menjelaskan bahwa sebuah peluang diketahui kejadian tertentu atau peluang kejadian bersyarat dapat dihitung berdasarkan kejadian lain yang berkaitan dengan kejadian yang ingin kita hitung. Dengan teori ini, kita dapat memperbaharui suatu peluang diketahui kejadian tertentu saat kita sudah menemukan bukti kejadian lain yang berkaitan. Peluang ini juga bisa disebut posterior probability. Ya, kita masuk ke contoh kasus. Dari sebuah data asuransi kesehatan, terdapat sebaran data perokok menurut gender. Kita ingin mengetahui peluang seorang laki-laki diketahui ya perokok. Nah, jika diketahui beberapa hal seperti ini, yaitu irisan laki-laki dan perokok dan wanita dan perokok, kan mudah ya, tinggal langsung menggunakan rumus conditional probability. Nah, bagaimana jika cuma diketahui jumlah laki-lakinya, jumlah wanitanya, lalu peluang perokok diketahui laki-laki dan peluang perokok diketahui wanita. Pertama kita cari dulu total populasi, yaitu penjumlahan populasi laki-laki dan wanita. Lalu kita hitung peluang laki-lakinya, didapatkan 0,505. Lalu kita hitung peluang wanita, didapatkan 0,495. Lalu dengan menggunakan law of total probability, maka kita bisa hitung untuk peluang perokoknya adalah peluang laki-laki dikali peluang perokok diketahui laki-laki ditambah peluang wanita dikali peluang perokok diketahui wanita. Nah, didapatkan peluang perokoknya adalah 0,196 ya. Maka menggunakan Bayes theorem kita bisa notasikan seperti ini. Peluang laki-laki diketahui perokok sama dengan peluang laki-laki dikali peluang perokok diketahui laki-laki dibagi peluang perokok. Nah, bisa dapatkan yaitu nilainya 0,58. Jadi peluang seorang laki-laki jika diketahui perokok adalah 58%. Nah, bagaimana jika kita buktikan dengan menggunakan rumus conditional probability yang biasa? Kalau diketahui irisannya bisa kita lihat di sini irisan laki-laki dan perokok adalah 159. Lalu dengan menggunakan rumus conditional probability bisa dihitung dengan peluang laki-laki irisan perokok dibagi peluang perokok. Nah, bisa dilihat hasilnya sama ya. Peluang seorang laki-laki jika diketahui perokok adalah 58%. Sekian presentasi saya, maaf jika salah kata. Terima kasih.